Oke, selamat datang kembali di channel Kang Tronik. Kita lanjutkan saja ke B2, yaitu standar program. Kalau sebelumnya kita kan sudah belajar input dan output pada program dan logika sederhana atau logika basic untuk membuat program pada PLC. Kita masuk ke standar program. Kita akan belajar cara membuat program latch atau di sini dapat kita sebut rangkaian pengunci ya. Terus di sini juga ada namanya instruksi set dan reset program. Langsung saja teman-teman buka. Nah, apa saja yang akan dipelajari ya seperti biasa kan ada di deskripsi ya. Di sini ada rangkaian self holding atau latch tadi ya. Kenapa namanya self holding? Karena di sini kita memanfaatkan kotak bantu dari output yang akan kita kunci. Gitu. Nah, sebenarnya dalam PLC ini ya mirip-mirip seperti relay ya. Output ini diibaratkan relay. Jika relay ini aktif, maka kotak bantunya juga akan mengikuti si relay. Jadi, di sini kan menggunakan kontak dengan alamat yang sama dari relay. Jadi ketika si relay aktif, maka Y0 di sini juga ikut aktif sehingga jika input pada X20 dilepas, arus akan mengalir lewat Y0 sini gitu. Di sini juga akan dipelajari bagaimana instruksi set dan reset nanti berjalan. Ini tidak berbeda jauh seperti self holding, namun ini adalah cara lainnya ya, alternatif program itu. Oke, langsung saja kita buat program yang ini dulu ya. Pada chapter 1 kita edit ladder, jangan lupa, terus kita masukkan programnya. Kita buat inputan menggunakan kontak NO, kita tulis X20 enter. Lalu kita masukkan outputnya F7 Y0 enter. Jika programnya seperti ini sama seperti sebelumnya ya, video-video sebelumnya kan seperti ini. Output Y0 hanya akan aktif ketika input X20 di sini aktif. Karena input X20 di sini berupa push button, berarti push buttonnya harus ditekan terus agar Y0 aktif. Padahal beberapa program di PLC yang akan dibuat di lapangan nanti mengharuskan input push button ini jika kita tekan outputnya harus on terus gitu. Jadi inilah fungsi dari self holding atau rangkaian latch ini. Oke, kita convert dulu. Sebelum mensimulasikan jangan lupa di convert, baru online write to PLC. Oke, kita simulasikan. Di sini push button 1 akan tekan. Output menyala. Jika push button kita lepas, output ikut mati. Karena di sini hanya berupa NO dari input langsung ke Y0. Di sini kan ibaratnya saklar, jika kita pencet ya output menyala, jika kita lepas lagi ya output mati gitu. Oke, kita edit ladder. Kita masukkan rangkaian pengunci di sini menggunakan kontak bantu dari Y0. Klik di sini ya, terus masukkan F6 atau bisa teman-teman pencet di sini. Masukkan alamatnya sama dengan outputnya. Karena namanya juga self holding. Si output Y0 ini mempertahankan kondisinya dari kotak bantunya sendiri, yaitu Y0 di sini gitu. Oke, kita convert, lalu online write to PLC. Oke. Yang tadinya kita harus menekannya agar on, sekarang kita coba tekan on ya. Kita lepas push buttonnya. Si output Y0 akan mempertahankan kondisinya tetap on karena dibantu oleh kontak bantunya sendiri. Makanya namanya self holding gitu. Terus gimana cara meng-off-kannya atau mematikannya? Karena nggak mungkin sistem yang kita buat akan on terus, pasti ada saatnya harus off. Di sini kita manfaatkan NC yang kita N-kan dengan rangkaian di depannya, sehingga arus yang mengalir di sini akan terputus. Ibaratnya kan di sini listrik ya mengalir seret. Karena hanya ada satu jalur, kita pasang NC. Jika NC ini kita putus menjadi open, pastinya arus kan tidak akan mengalir sehingga output Y0 akan off. Kita edit ladder. Di sini kita pasang pakai NC, pencet shift F5. Itu
alamatnya pakai X24, enter. X24 ini terhubung ke switch ya. Jadi nanti untuk mematikan output Y0 ini menggunakan shift. Kita jangan lupa di convert dulu ya, convert lalu online write to PLC. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, push button 1 ditekan, output menyala. Push button 1 kita lepas, output tetap menyala. Nah, jadi dia self holding. Terus cara mematikannya kita gunakan X24 atau pada selector switch 1 ini. Nah, maka kembali seperti semula, dia akan kembali off. Kita nyalakan lagi, sekali tekan dia langsung on. Nah, kita matikan lagi, kita lepas. Nah, itu adalah program sederhana untuk melakukan latching atau self holding. Nah, lalu ada alternatif lain di sini. Kita dapat memanfaatkan rangkaian satunya ya, masih menggunakan rangkaian self holding seperti ini. Nah, seperti ini ya, mirip. Hanya saja si pemutusnya kita pasang seri pada kontak bantu Y0. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika kita menggunakan rangkaian seperti ini, nah, kita ibaratkan input X20 dan X24 sama-sama on. Nah, ini kita on kan ya, X24 on, push button 1 juga on. Nah, maka outputnya akan off. Nah, rangkaian seperti ini namanya dominan off. Nah, jika kita gunakan seperti yang di atas, jika input X20 dan X24 sama-sama on seperti ini, nah, output di sini akan menyala. Nah, rangkaian seperti ini namanya dominan on karena outputnya menyala. Tuh. Nah, kalau nggak percaya kita coba ya, edit ladder. Nah, di sini kita delete. Nah, kita pasang di sini juga kita delete aja. Nah, di sini kita delete ya. Gitu. Kita pasang NO Y0. Nah, lalu kita serikan dengan itu ya, NC Shift F5 X24 enter. Nah, kita buat ke atas. Oke. Nah, kebalik ya, karena kita membuatnya dari atas ke bawah. Jadi yang kita kasih di sini. Nah, F9 oke. Nah, cabangnya ke bawah, terus di sini kita kasih yang horizontal. Oke. Nah, sama seperti yang di atas, kita coba. Jangan lupa di convert dulu. Convert online online write to PLC. Nah, oke. Jika input X20 dan X24 on bareng, nah maka outputnya tetap nyala karena ini dominan on ya. Kalau tadi kan mati ya, kalau ini kan dominan on. Jadi misalkan dua-duanya nyala, nah output nyala gitu. Nah, sedangkan kalau untuk pengoperasian seperti biasanya ya nggak berbeda jauh. Jika push button 1 kita tekan, kita lepas, nah output tetap on. Jika kita off kan, ya ikut off, seperti itu. Mana yang lebih baik? Ya, yang paling sesuai dengan sistem yang akan kita buat, gitu ya. Jadi menyesuaikan aja. Kita ini mau buat sistem seperti apa, jadi harus sesuai gitu. Kalau yang lebih baik seperti itu. Oke, kita lanjut edit ladder. Kita masuk ke set reset. Nah, set reset di sini. Nah, berbeda dengan self holding di sini, ini juga alternatif self holding namun menggunakan instruksi set dan reset. Nah, kita coba di sini, kita pakai alamat lainnya nanti. Jadi si set reset ini sebenarnya memaksa output tetap menyala meskipun si input sudah kita putus gitu. Nah, kita coba ya, edit ladder. Kita masukkan NO di sini, kita pakai yang push button 3 ya, X22. Enter. Nah, kita kasih set, instruksi set. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik yang ini, yang kotak ini ya, atau bisa pencet F8 pada keyboard. Nah, kita tulis set, yang mau di set ini output yang mana. Nah, misalkan yang kita set itu output yang Y2, yang error itu ya. Nah, nanti lampu error ini bakal nyala. Nah, terus ada lawannya atau pasangannya. Nah, jika ada set, harus ada reset untuk mematikannya.
karena Y0 ini sudah terset. Nah, untuk mematikannya kita juga harus membuat reset dengan alamat yang sama. Nah, kita buat di bawahnya ini. Kita pakai kontak NO lagi. Kita alamatkan menggunakan suatu tempat ya, X23 enter. Nah, kita masukkan instruksinya yang ini. Nah, RST spasi alamatnya masukin yang mau di reset Y0. Nah, maka di sini ketika Y2, oh, di sini pakai Y2, kita ganti dulu ya, bukan Y0 tapi Y2 enter. Nah, misalkan Y2 sudah kita set on. Nah, untuk mematikannya hanya bisa diakses dengan instruksi reset Y2 ini. Nah, gitu. Kita convert dulu, terus kita coba simulasikan agar mudah dipahami ya. Oke. Nah, kita coba di sini. Untuk setnya kita gunakan Y2. Kita pencet sekali, shred. Nah, maka output Y2 akan on. Padahal kita hanya memberi trigger sekali ya, kita tekan lalu kita lepas. Nah, untuk meresetnya atau mematikannya kita gunakan X23 sebagai triggernya. Maka instruksi reset di sini akan mereset address Y2. Tuh, kita coba push button 4, kita tekan ya, shred. Nah, maka Y2 akan mati. Kita lepas. Kita coba lagi yang push button 3, kita tekan, dia menyala. Kita lepas. Nah, si set Y2 ini akan memaksa output Y2 tetap menyala. Padahal ini sudah kita lepas ya. Nah, terus kita matikan dengan reset. Nah, push button 4 ini kita tekan, shred. Nah, dia jadi reset ya, Y2 akan mati. Kita lepas lagi. Seperti itu. Jadi, teman-teman tinggal menyesuaikan sistem yang akan dibuat nanti lebih cocok menggunakan self holding yang di atas atau menggunakan instruksi set reset di bawah. Nah, kelebihannya jika menggunakan set reset seperti ini, nah pastinya untuk instruksi mengaktifkan dan mematikannya ini bisa saling berjauhan. Misal ini kita tumpuk di atasnya, di antara dua line ini banyak program, nggak masalah selama address yang kita masukkan sama. Berbeda dengan self holding seperti yang di atas ini. Nah, jika on dan off-nya ini nggak bisa saling berjauhan, harus berseberangan seperti ini. Nah, karena dia fungsinya untuk memutus line outputnya gitu. Oke, cukup sekian untuk sesi standar program. See you in the next video. Thank you.